Halo, apa kabar kalian semua? Pastinya baik-baik saja kan? Saya selalu mendoakan yang terbaik buat kalian. Apalagi yang suka nonton channel keren ini. Saya doakan lebih agar kalian sukses selalu dan selalu sukses. Oke, tidak lupa untuk mengingatkan, gunakan masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, jaga jarak, dan pastikan mobilitas Anda berkurang. Nah, di depan saya sudah ada box smartphone terbaru dari Infinix, yaitu Note 12 2023. Meskipun merupakan produk ulangan, tapi cukup banyak peningkatan yang dihadirkan pada varian 2023 ini. Dan konon katanya hadir dengan desain yang baru dan fresh. Varian 2023 ini tampaknya sudah siap untuk memasuki tahun yang baru sebagai sebuah trend center. Lalu apa aja sih kekurangan serta kelebihan dari produk terbaru dari Infinix ini? Oke guys, langsung aja kita unboxing dan review produk terbaru dari Infinix ini. Langsung aja, check it out! Tentu saja yang pertama kita akan lakukan unboxing karena kita akan cari tahu ya di dalam paket penjualan dari Infinix 12 2023 ini terdapat apa aja. Oke, box sudah terbuka. Kita lihat di partisi awal atau partisi pertama di dalam box penjualan ini. Langsung kita bertemu dengan smartphone-nya yang masih tersegel plastik seperti ini. Kita letakkan dulu di tempat yang lain. Selanjutnya di bawahnya terdapat satu buah kartu perpanjangan garansi seperti ini. Oke, saya letakkan dulu, nanti kita lihat kartunya seperti apa. Kemudian terdapat satu buah buku panduan penggunaan perangkat. Lalu di bawahnya terdapat satu buah soft case yang berwarna bening seperti ini. Dan bagian paling bawah diisi oleh kepala charger serta kabel data dan pengisian daya yang berbentuk USB Type-C. Dan selanjutnya seperti yang saya bilang tadi ya, saya akan melihat kartu perpanjangan garansi dari Infinix ini seperti apa. Dan seperti inilah bentuk dari kartu perpanjangan garansi ya, yang harus kamu daftar secara online. Oke, yang terakhir adalah kita buka stiker plastik yang masih menempel pada bodi smartphone. Dan seperti inilah bentuk dari perangkat Infinix Note 12 2023-nya. Saya rapikan dulu dan install beberapa aplikasi yang nantinya saya akan gunakan sebagai bahan review. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang desain serta bodi dari perangkat ini ya. Kali ini Infinix benar-benar memutuskan untuk go big pada sisi desain. Tidak ditemukan lagi setup kamera generik yang sering dijumpai pada hampir semua smartphone. Di saat Infinix Note 12 versi 2022 hadir dengan kamera bump persegi panjang yang membuat satu lensa besar dan dua lensa kecil. Untuk versi 2023 hadirkan yang berbeda. Infinix Note 12 2023 hadir dengan satu bulatan lensa besar yang memuat tiga kameranya. Sekaligus otomatis hal ini membuat tampak seperti kamera mirrorless atau DSLR. Perangkat ini mengusung ultra sleek design lantaran punya ketebalan yang hanya 7,8 mm. Ini memudahkan pengguna menggenggam ponsel dengan hanya satu tangan. Pada bagian bodi belakang serta framenya dari perangkat ini terbuat dari plastik polikarbonat yang tangguh. Namun sayangnya tidak tersedia sertifikasi IP dan Corning Gorilla Glass sehingga Anda disarankan lebih berhati-hati untuk tidak menjatuhkannya. Oke, sekarang kita bahas tentang bagian layar atau layar dari perangkat Infinix Note 12 2023 ini. Tidak dipungkiri lagi ya, panel AMOLED selalu menarik untuk diapresiasi pada ponsel harga 3 jutaan ini. Pasalnya masih banyak pesaing dengan harga yang sama yang masih menggunakan layar IPS LCD. Karena panel AMOLED inilah layar ponsel memiliki tingkat akurasi warna yang lebih vibran sekaligus punya kecerahan yang lebih memadai untuk keperluan menonton dan konsumsi konten. Infinix Note 12 2023 memiliki ukuran di atas rata-rata, yakni 6,7 inch pada resolusi Full HD+. Dengan ukuran layar ini, pengguna bisa jadikan ponsel sebagai sarana menonton yang layak, terlebih saat menonton berdua dengan teman atau pasangan Anda.
Kemudian pada aspek rasionya yang diusungnya adalah 20:9 dengan tingkat kerapatan pixel hingga 393 ppi. Layar smartphone ini hadir dengan refresh rate standar yaitu 60 Hz. Kualitas layar AMOLED pada Infinix Note 12 2023 ini memiliki warna hitam yang pekat serta reproduksi warna yang bagus. Layar ponsel ini mendukung HDR saat menonton video di YouTube, namun tidak dapat mengaktifkan HDR pada platform Netflix. Selain itu, disebutkan juga bahwa layar smartphone mendukung gamut warna DCI-P3 100% yang notabene-nya paling ideal untuk aktivitas sinema. Oke, begitu melegakan ya jika melihat vendor smartphone yang menyuguhkan upgrade pada ponsel refresh buatannya sendiri. Kali ini Infinix Note 12 2003 hadir dengan chipset Helio G99 yang tawarkan lonjakan performa signifikan ketimbang Helio G88 di versi 2022. Jadi, seberapa besarkah pengaruh baik yang dihasilkan Helio G99 pada Infinix Note 12 2023 ini? Chipset ini menghadirkan fabrikasi 6 nanometer yang hemat daya. Ini adalah seri Helio G pertama yang ditawarkan fabrikasi sekecil itu. Sebelumnya Helio G96 hanya punya fabrikasi 12 nanometer. Meski punya konfigurasi prosesor yang mirip dengan Helio G96, Anda akan menemukan clock speed lebih tinggi pada Helio G99 ini, yakni 2,05 GHz versus 2,2 GHz. Dan sebenarnya chipset ini juga telah mendukung display Full HD Plus dengan refresh rate tinggi yaitu 120 Hz, serta sanggup mendukung kamera utama dengan resolusi up to 108 megapiksel. Tapi semua itu tergantung vendor memanfaatkan kapabilitas ini atau tidak. SoC ini hadir dengan 2 inti high performance berupa Cortex A76 dengan kecepatan 2,2 GHz dan 6 unit efisiensi tinggi Cortex A55 dengan kecepatan 2,0 GHz. Kemudian Helio G99 juga disematkan dengan kartu pengolahan grafis atau GPU-nya berupa Mali G57MC2. Pihak Infinix sendiri menyebutkan bahwa Helio G96 punya konsumsi daya 10% lebih rendah dibanding chipset 12 nanometer. Apalagi menggunakan G99 ini, pasti konsumsi dayanya jauh lebih rendah. Dilanjutkan dengan uji performanya. Saya di sini menggunakan 2 metode uji performa, yaitu menggunakan metode sintetis yaitu aplikasi benchmark AnTuTu versi 9 dan bermain game secara langsung. Untuk uji performa menggunakan metode sintetis didapati skor sekitar 370 ribuan. Pada pengukuran awal sebelum memainkan game didapati suhu sekitar 31 derajat Celcius. Yang pertama, saya menguji coba memainkan game Mobile Legends Bang Bang dengan settingan grafik bawaan smartphone, yaitu berada pada refresh rate tinggi dan grafiknya tinggi. Oke, saya hampir lupa untuk menyampaikan bahwa perangkat ini juga disandingkan dengan RAM sebesar 8GB serta 2 opsi memori internal, yaitu ada 128GB dan 256GB. Kemudian, agar storage internal lebih banyak memuat game dan aplikasi, Anda bisa menaruh file musik, foto, dan video pada micro SD-XC. Yaitu dikarenakan perangkat ini menyediakan slot memori eksternal terpisah yang mendukung hingga kapasitas 256GB. Selanjutnya, perangkat ini juga telah mendukung fitur Extended RAM. Perangkat dapat meminjam storage memori internal sebanyak 5GB, sehingga total RAM-nya menjadi 13GB. Oke, balik lagi ya kita ke game. Selama saya memainkan game Mobile Legends Bang Bang di perangkat ini, saya belum menemukan adanya kendala apapun, itu seperti lag ataupun frame yang terasa drop. Bahkan untuk suhunya masih terbilang normal. Kemudian saya lanjutkan untuk memainkan game yang rada berat yaitu PUBG Mobile. Dalam memainkan game PUBG Mobile, untuk settingan grafiknya saya menggunakan settingan grafik bawaan smartphone, yaitu berada pada level HD High. Perangkat ini atau lebih tepatnya Infinix Note 12 2023 memiliki fitur seperti Monster Game Kit. Monster Game Kit meliputi fitur graphic enhancement yang dapat meningkatkan kualitas grafik dalam game. Anda juga dapat memanfaatkan X Arena yang hadir meningkatkan performa, serta mampu memblokir notifikasi dan panggilan masuk saat Anda sedang bermain. Untuk kualitas permainan memainkan game PUBG Mobile di perangkat Infinix Note 12 2023 ini, saya belum menemukan adanya kendala apapun seperti lag ataupun frame yang terasa drop. Dan dalam memainkan game PUBG Mobile di perangkat ini, ternyata Infinix Note 12 2023 juga menghadirkan sensasi sentuhan yang lebih mantap, menggunakan linear motor tactical system dengan vibrasi 4D. Kemudian setelah 20 menit saya memainkan game PUBG Mobile, saya baru merasakan hawa yang cukup hangat yang timbul atau yang berasa pada bagian belakang perangkat ini.
Kendati hadir di rentan harga yang menengah, Infinix Note 12 2023 ini ternyata memiliki sistem pendingin yang begitu memadai. Sistem pendingin ini meliputi 10 lapisan grafit dengan area radiasi panas di atas 158.885 mm persegi. Kemudian setelah saya memainkan game, saya ukur ulang suhunya, ternyata hanya naik 34 derajat Celcius. Oke, kita lanjutkan dengan membahas kamera dari Infinix Note 12 2023 ini. Pada kamera utamanya memiliki setup triple kamera dengan sensor kamera utama sebesar 50 MP dengan bukaan 1.6 yang berguna sebagai sensor wide angle serta PDAF. Kemudian tersedia lensa 2 MP dengan bukaan 2.4 sebagai sensor kedalaman dan satu lagi kamera kualitas VGA. Kita lanjutkan pada kamera selfie atau swap fotonya, yaitu memiliki besaran sensor sebesar 16 MP. Di sini ada yang menarik ya, kamera utama atau kamera belakangnya mendukung perekaman 2K alias 1440 pixel pada kecepatan 30 fps. Dan untuk perekaman 2K tidak hanya didukung pada kamera utamanya saja, melainkan juga pada kamera selfie-nya. Dan untuk membantu penerangan saat memotret tersedia juga fitur Quad LED Flash. Anda bisa melakukan vlogging pada resolusi 1440 pixel dengan kecepatan 30 fps. Oke, langsung aja ya. Berikut adalah contoh foto dan video yang dihasilkan oleh perangkat Infinix Note 12 2023 ini. Halo guys, welcome back ke Akhiras Pada Channel. Kali ini aku nggak sendiri nih, masih dengan aku Dinda dan Chelsea. Oke, jadi gimana nih review HP-nya tadi? Kali ini kita lagi mau review kualitas kameranya nih. Kira-kira gimana menurut kalian? Apakah bisa diandalkan? Simak baik-baik ya. Oke, kali ini kita lagi ada di pengaturan 720 dan 30 fps. Gimana nih menurut kalian? Gue review di siang hari, terus juga kita lagi ada di luar ruangan dengan suara musiknya. Apakah suara kita terdengar dengan baik? Kalau misalkan nggak terdengar dengan baik atau misalkan ada gelap-gelapnya, ada delay-delaynya, kalian bisa kasih tahu kita lewat kolom komentar di bawah ya. Nanti kita coba ke pengaturan berikutnya yuk. Oke teman-teman, sekarang kita di pengaturan selanjutnya dari Infinix Note 12. Pengaturan berapa aja? Nah ini kita lagi di pengaturan 1080 30 fps nih. Gimana menurut kalian untuk di pengaturan kali ini? Apakah semakin bagus dari sebelumnya atau masih belum kelihatan nih perbedaannya? Kalian harus simak baik-baik video ini ya. Oke, kita coba pakai jalan dulu yuk. Apakah dia menimbulkan delay? Gimana menurut kalian? Nah, kalau misalkan ada delaynya, kalian bisa kasih tahu kita lewat kolom komentar di bawah ya. Oke, kita mau lanjut ke pengaturan berikutnya yuk. Iya. Oke, jadi kali ini kita lagi ada di pengaturan berikutnya, yaitu berapa Cak? 1080 pixel dan 60 fps. Iya betul banget, udah kelihatan belum nih kira-kira nih perbedaannya dari yang sebelumnya? Kalau misalkan tidak kelihatan kan bisa di kolom komentar di bawah ya. Lalu kita kalau digolongin ke kanan ke kiri, apakah dia menimbulkan delay di pengaturan kali ini? Kalau misalnya ada delay, kalian bisa di kolom komentar di bawah juga ya. Oh iya, aku juga mau kasih tahu nih ke kalian, kalau misalkan kalian mau mengaktifkan flashnya itu harus dari awal sebelum videonya dimulai. Dan di sini juga tersedia beberapa fitur seperti filter beauty, terus juga ada bokeh. Iya betul banget guys. Jadi itu membantu kalian untuk mengoptimalkan setiap gambar yang ingin kalian tangkap. Oke, kita mau ke pengaturan yang berikutnya yuk. Nah, akhirnya kita udah sampai di pengaturan yang paling tinggi nih, yaitu berapa Cak? 2K dan 30 fps. Iya betul banget. Jadi untuk di kamera utamanya ini yang paling tinggi adalah 2K dengan 30 fps. Gimana menurut kalian perbandingannya dari yang terendah tadi sampai yang tertinggi kali ini? Kalian bisa isi kolom komentar di bawah ya. Oh ya, sebelum kita pindah ke kamera selfie-nya, aku mau ngingetin ke kalian jangan lupa like, comment, and subscribe. Akhiras Pada Channel. Nah, gimana nih menurut kalian untuk review kamera utamanya tadi? Kira-kira gimana nih? Oke, kali ini kita lagi mau review kamera selfie-nya nih. Kita lagi ada di pengaturan berapa, Cel? 720 pixel dan 30 fps nih. Iya, betul banget. Dan ini masih terang banget ya. Tuh, kebetulan juga kita lagi ada di siang hari. Tuh. Gimana menurut kalian? Apakah ada delay-nya atau mungkin suara kita terdengar kurang baik? Kalian bisa isi kolom komentar di bawah ya. Kita langsung ke pengaturan berikutnya yuk. Kali ini kita lagi ada di pengaturan berapa, Cel? 1080 pixel dan 30 fps nih. Iya, betul banget. Gimana menurut kalian? Apakah perbandingannya sudah terlihat dengan jelas? Tuh. Oh ya, aku juga mau ngasih tahu ke kalian kalau misalkan kalian bisa menggunakan filter beauty juga nih untuk di si Infinix-nya ini. Jadi kalian gak usah khawatir kalau misalkan kalian lagi malas make up, kalian tinggal gunakan aja fitur yang tersedia di HP ini. Benar banget. Jadi praktis banget ya kalau misalkan kalian lagi malas make up tuh gak usah repot-repot guys. Gimana menurut kalian? Apakah ada delay-nya? Aman ya Cil kayaknya? Aman-aman sih. Untuk noise-nya juga masih aman menurut aku. Nggak tahu nih kalau menurut kalian gimana di HP kalian. Kalian bisa isi kolom komentar di bawah ya. Oke, kita langsung ke pengaturan yang terakhir yuk. Kita udah sampai di pengaturan paling tinggi untuk di kamera selfie-nya, yaitu berapa Cel?
2K dan 30 fps. Ya, betul banget. Jadi untuk di kamera selfie-nya yang paling tinggi adalah 2K dengan 30 fps. Gimana menurut kalian? Apakah perbandingannya sudah terlihat? Gimana menurut kalian? Apakah kamera dari Infinix Note 12 ini sudah bisa cukup diandalkan? Kalian bisa komen komentar di bawah ya. Oke, tapi tunggu dulu. Setelah ini kita mau review untuk malam harinya nih. Ya, benar banget ya. Jadi kalian simak terus video ini. Oke, masih di kamera utama Infinix Note 12. Bedanya kita kali ini lagi mau review malam hari. Kita lagi ada di 720 pixel dan 30 fps nih. Iya, betul banget. Oke, sebelumnya aku juga mau kasih tahu nih ke kalian kalau misalkan di Infinix Note 12 ini ada yang namanya filter stabil. Jadi kalian tuh bisa menstabilkan setiap gambar yang kalian tangkap. Jadi kalau misalkan kalian goyang-goyang, kalian nggak perlu khawatir kalau misalkan kalian ada tremor atau gimana. Jadi sudah bisa stabil, guys. Gimana menurut kalian untuk review malam hari kali ini? Apakah masih terlihat terang? Kalian bisa tulis komentar di bawah ya. Oke, kita langsung ke pengantaran berikutnya. Nah, ini lagi dari pengantaran berapa, Cel? 1080 pixel dan 30 fps nih. Iya, betul banget. Aku juga mau ingetin sekali lagi ke kalian kalau misalkan di Infinix Note 12 ini ada yang namanya flash, tapi kalian harus menggunakannya dari awal sebelum videonya dimulai. Dan karena menurut aku di sini pencahayaannya cukup bagus, jadi kita kali ini tidak menggunakan flashnya ya, Cel. Gitu. Kalau misalkan kalian lagi ada di tempat redup terus kalian ngerasa kurang cahaya, kalian tinggal bisa mengaktifkan filter flashnya. Coba tolong digoyang ke kanan ke kiri apakah menimbulkan delay. Kalau misalkan ada delay, kalian bisa kasih tahu kita dari komentar di bawah ya. Kita langsung ke pengantaran berikutnya. Oke, kita lagi ada di pengantaran berapa, Cel? 1080 pixel dan 60 fps nih, teman-teman. Iya, betul banget. Dan juga kita lagi mencoba menggunakan flashnya nih. Gimana menurut kalian? Apakah terlihat perbedaannya antara menggunakan flash dan tidak menggunakan flash? Kalian bisa simak baik-baik video ini ya. Gimana menurut kalian? Pokoknya kalau misalkan kalian untuk malam-malam nih kayak kita, terus kalian merasa kurang cahaya, kalian tinggal aktifkan fitur flashnya di awal ya sebelum kalian menekan videonya. Gimana menurut kalian dari segi suara, terus dari segi pencahayaan, apakah sudah cukup baik dan cukup bisa diandalkan? Gimana menurut kalian teman-teman? Kalian bisa di kolom komentar di bawah ya. Oke, kita langsung ke pengaturan yang paling tinggi. Nah, akhirnya kita udah sampai di pengaturan yang paling tinggi nih, yaitu berapa, Cel? 2K dan 30 fps. Iya, betul banget. Jadi untuk di kamera utamanya yang paling tinggi adalah 2K dengan 30 fps. Gimana menurut kalian? Kita agak maju, Cel. Apakah menimbulkan delay ketika kita jalan? Kalau misalkan ada delaynya, terus ada noise-nya, atau mungkin suara kita tidak terdengar dengan baik, kalian bisa kasih tahu kita lewat isi kolom komentar di bawah. Oke, sebelum kita pindah ke kamera selfie, kita mau ingetin sekali lagi nih ke teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe Anggeros Pada Channel. Oke guys, simak baik-baik video ini karena kita lagi mau review kamera selfie-nya di malam hari nih. Iya, benar banget. Kita lagi di pengaturan berapa, Cel? 720 pixel dan 30 fps. Iya, gimana nih menurut kalian untuk di pengaturan yang masih awal-awal nih? Apakah sudah terlihat kalau ini bisa diandalkan? Tuh. Untuk delaynya aman, untuk noise-nya kalian bisa lihat sendiri di layar HP kalian. Gimana menurut kalian? Apakah masih aman atau justru kurang bisa diandalkan nih? Kalian sudah bisa mengira-ngirakan sendiri ya. Oke, kita mau coba pengaturan yang lain nih. Let's go. Nah, kali ini kita lagi ada di pengaturan berapa, Cel? 1080 pixel dan 30 fps. Iya, betul banget. Masih di malam hari di luar ruangan dan kebetulan belakang kita nih jalan raya. Gimana menurut kalian dari segi suara, pencahayaan, apakah masih aman atau enggak? Kalian bisa perhatikan baik-baik videonya, disimak ya. Kalau menurut aku sih aman ya dari segi suara, terus juga dari segi pencahayaan juga masih oke. Gimana nih menurut kalian? Kalian bisa kasih tahu kita lewat kolom komentar di bawahnya. Oke, kita langsung ke pengaturan yang paling tinggi. Nah, akhirnya kita udah sampai di pengaturan yang paling tinggi, yaitu berapa, Cel? 2K dan 30 fps. Iya, betul banget. Terus juga kita lagi membelakangi cahaya tuh ya. Benar banget. Kita lagi backlight gitu guys. Gimana nih menurut kalian kalau misalkan backlight, apakah masih oke menurut kalian pencahayaannya? Atau justru kayak kurang bagus gitu? Gimana nih menurut kalian? Kalian bisa isi kolom komentar di bawah ya. Oh iya, aku juga mau ngasih tahu nih sekali lagi ke teman-teman di rumah, jangan lupa like, comment, and subscribe di Anggeros Pada Channel. Bye. Back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we
fall. It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Oke, sekarang kita bahas bagian audio atau speaker dari perangkat Infinix Note 12 2023 ini. Demi menunjang permainan game serta menunjang menonton konten-konten video, Infinix Note 12 2023 ini memiliki setup stereo speaker. Berikut adalah contohnya. Di sini Infinix Note 12 2023 menyediakan berbagai macam fitur ya. Untuk sensornya diantaranya adanya sensor fingerprint yang menjadi satu dengan tombol power, accelerometer, gyro, proximity, serta kompas. Ada juga ya sensor atau fitur NFC pada perangkat ini. Padahal dulu NFC sering dianggap sebagai fitur yang tidak diinginkan di pasar Indonesia. Dan kini NFC sendiri bukan lagi menjadi fitur yang eksklusif pada ponsel flagship, karena sudah banyak ponsel yang terjangkau dengan NFC yang tersedia di pasar Indonesia. Padahal fitur ini sempat absen pada Infinix Gyro 5G dan Infinix Note 12 2022. Kini NFC kembali hadir pada Infinix Gyro 20 dan juga ponsel yang sedang kita bahas ini. Kemudian bagaimana dengan kualitas fitur keamanannya, yaitu fitur sensor fingerprint. Untuk kualitas dari sensor fingerprintnya memiliki kualitas yang baik, memiliki kecepatan dalam memindai sidik jari, sehingga bisa diandalkan untuk membuka kunci smartphone. Dan begitu juga dengan sensor face unlock-nya, begitu cepat dalam memindai wajah. Dan yang terakhir kita bahas adalah tentang baterai dari perangkat ini. Jadi, sudah tidak mengejutkan lagi ya mendengar kabar bahwa Infinix Note 12 2023 ini hadir dengan kapasitas baterai 5000 mAh. Infinix Note 12 2023 ini dapat bertahan hingga 1,5 hari pada penggunaan casual. Ponsel juga dikemas dengan charge bawaannya yaitu 33 watt dan dapat mengisi daya 50% dalam waktu setengah jam saja. Kemudian kita bahas tentang kekurangan-kekurangan dari perangkat ini. Yang pertama adalah tanpa adanya sensor ultrawide pada kameranya. Lalu untuk layarnya belum adanya refresh rate tinggi ya, masih standar, masih menggunakan refresh rate 60Hz. Kemudian saya rasa untuk ketahanannya ya, belum adanya IP rating ataupun sertifikasi IP rating serta perlindungan pada layarnya. Apakah telah menggunakan Corning Gorilla Glass atau tidak? Oke sobat semua, sekian dulu video review singkat dari saya. Terima kasih telah menonton video-video saya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan tombol notifikasinya. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya.